Di video kali ini kita masih akan membahas tentang rasio atau perbandingan bagian ketiga, yaitu tentang perbandingan senilai atau berbanding lurus untuk kelas 7 semester 1. Definisi perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan antara variabel satu dengan variabel lainnya berbanding lurus. Atau dengan kata lain, jika salah satu variabel diperbesar, maka nilai variabel yang lain ikut bertambah besar. Dan sebaliknya, jika salah satu variabel diperkecil, maka variabel yang lainnya ikut diperkecil. Perbandingan senilai sering juga disebut dengan perbandingan lurus atau berbanding lurus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep perbandingan senilai. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada tabel jumlah apel dan harga apel. Nah, jika apelnya ada 1, maka harga apel 5.000. Lalu kalau 2 apel, harga apel jadi berapa? Pasti kalian kalikan dengan 2 ya, yaitu menjadi 10.000. Begitu juga jika 3 apel, maka harganya menjadi 15.000. Nah, di sini kalian paham kan maksud dari perbandingan senilai. Jadi kalau apelnya 1, harga apel 5.000, apel 2 otomatis harganya juga ikut naik. Apelnya tambah, harga otomatis jadi ikut naik juga atau bertambah juga. Itu yang namanya senilai. Contoh yang lainnya ya. Di sini ada tabel banyak rumah dan luas tanah. Kalau satu rumah katanya membutuhkan luas tanah 100 meter di tabel ini ya. Lalu kalau 2 rumah otomatis tanahnya bertambah besar atau bertambah kecil? Ya pasti bertambah besar dong Bu. Jadi kalau 2 rumah kan tinggal 100 dikali 2 jadi 200 meter persegi. Bagaimana kalau 3 rumah? Iya bertambah juga menjadi 300 meter persegi. Di sini kalian sudah mulai paham ya konsep dari perbandingan senilai. Jadi variabel yang satunya naik, otomatis variabel yang lain ikut naik. Ya contohnya di sini variabel rumahnya naik, luas tanahnya jadi ikut naik ya. Semoga kalian mengerti ya sampai sini. Selanjutnya kita akan membahas rumus tentang perbandingan senilai. Nah, untuk membuat rumus ini, Ibu akan contohkan dulu ya soal ya, supaya bisa kita buat rumusnya. Di sini Ibu kasih contoh soal harga 2 buku, yaitu Rp24.000. Lalu ditanyakan berapa harga 5 buku. Nah, untuk membuat kalian lebih mudah menyelesaikan soal seperti itu, dan untuk bisa membuat rumus yang baku atau yang bisa kalian pakai untuk menyelesaikan soal, maka Ibu pakai cara seperti ini ya. 2 buku harganya 24.000. Maka di sini Ibu tulis angka 2 panah 24.000. Artinya pasangannya ya, 2 buku itu harganya 24.000. Nah, yang di sini ditanyakan adalah harga 5 buku. Maka kalian tulis di bawahnya 5 tanda panah berapa atau tanda tanya. Itu kan yang ditanyakan, 5 buku itu harganya berapa. Oke, dari sini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, Ibu kasih kunci ya ke kalian. Kalau sebelah kanan dibagi dengan sebelah kiri, otomatis sama dengannya juga sama ya. Sebelah kanan dibagi dengan sebelah kiri dari tulisan di atas itu. Di sini kan sebelah kirinya 2 dan 5, sebelah kanannya 24.000 dan tanda tanya. Berarti 24.000 per 2 sama dengan yang tanda tanya ini Ibu anggap huruf D. Terserah aja kalian mau X, Y atau apa aja, A, B terserah. Tapi sini Ibu mau tulis D per 5. Kalian perhatikan di sini lagi ya. Yang sebelah kanan posisinya di atas. 24.000 per 2, D per 5. D-nya kan sebelah kanan juga. Itu kuncinya. Setelah bentuk seperti ini, kalian bisa kalikan silang. Yaitu 24.000 dikali 5, D dikali 2. Oke, kita dahulukan 2D-nya ini sebelah kiri ya, biar lebih mudah saja. 2 kali D sama dengan 24.000 dikali 5. Jadi bentuk seperti yang di atas kita kali silang ya. Berarti 2D sama dengan 120.000, D sama dengan 120.000 dibagi 2.
D hasilnya adalah 60.000. Nah, berdasarkan contoh soal yang tadi, coba kita bareng-bareng bikin rumusnya biar kalian jadikan pegangan untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Di sini Ibu anggap 2 itu sebagai A, 24.000 sebagai B, 5 sebagai C, dan yang tanda tanya itu sebagai D, A, B, C, D. Nah, berdasarkan soal yang sudah kita kerjakan tadi, ternyata yang sebelah kanan kan per sebelah kiri. Berarti di sini B per A sama dengan D per C. Kalau dikali silang, kalian sudah sama ya, yang seperti soal tadi kalian sudah tahu, yaitu A kali D sama dengan B kali C. Nah, di sini kalian boleh pakai rumus yang mana saja, terserah yang menurut kalian yang paling gampang ya. Oke, jadi rumusnya ingat-ingat ini ya, B per A sama dengan D per C. B-nya itu yang sebelah kanan ya, A-nya sebelah kiri, yang D-nya juga sebelah kanan, C-nya sebelah kiri. Atau AD sama dengan BC. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal ya. Untuk contoh soal pertama, sebuah perusahaan kontraktor ingin membangun 10 unit rumah dengan ukuran yang sama, di mana satu unit rumahnya membutuhkan lahan 75 meter persegi. Berapa besar lahan yang dibutuhkan untuk membangun 10 unit rumah? Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Oke, di sini Ibu akan menggunakan 2 cara untuk menyelesaikan soal di atas ya. Di sini kalian terserah mau pakai cara 1, cara 2, yang mana bagi kalian yang paling mudah kalian mengerti. Untuk cara pertama, sama dengan cara yang sudah kita bahas tadi. Tadi kan disebutkan satu unit rumah membutuhkan 75 meter persegi. Kita buat 1 panah 75. Kemudian 10 panah berapa yang dibutuhkan lahannya. Oke, berdasarkan rumus yang sudah kita bahas tadi, ingat ya, 75 per 1 kanan per kiri ya. 75 per 1 sama dengan kanan per kiri, D per 10. Itu rumus yang sudah kita bahas tadi. Lalu di sini kali silang. 1 dikali D sama dengan 75 dikali 10. 1D sama dengan 750. D sama dengan 750 dibagi 1. Maka D sama dengan 750 meter persegi. Itu cara 1. Untuk cara 2, posisinya tuh harus sejenis. Misalnya di sini rumah dengan rumah atau unit dengan unit. Nah, yang diketahui di sini kan 1 rumah 10 rumah ya. Itu kan lengkap tuh. Kalian harus posisikan mereka unit dengan unit atau rumah dengan rumah. Nah, karena yang ditanyakan ini 10 rumah, maka posisi yang 10 rumahnya itu yang di atas, jangan yang 1 rumahnya yang di atas ya. Berarti 10 per 1 langsung kalian kalikan dengan luas tanah atau luas lahan, yaitu dikali 75 meter persegi. Jadi cukup 1 step kalian bisa langsung kerjakan. Oke? Maka hasilnya adalah 750 meter persegi. Sama kan caranya? Nah, kenapa Ibu buat ada cara 1 yang panjang? Karena sebenarnya cara 1 ini kalau kalian sudah hafal atau kalian sudah mengerti kenapa rumus ini berlaku, begitu kalian menemukan soal yang agak sulit, kalian tetap bisa pakai rumus ini. Cara 2 ini biasanya untuk soal-soal yang sederhana ya. Kadang-kadang dengan cara 2 ini memang lebih cepat, tapi ada satu saat soal yang agak rumit kalian tidak bisa gunakan cara 2. Contoh soal kedua, setiap 5 meter persegi sebuah dinding membutuhkan 2 liter cat. Jika cat yang dihabiskan sebanyak 9 liter, berapa meter persegi luas dinding yang dicat? Penyelesaiannya adalah, oke, untuk cara pertama sama seperti yang di atas atau sesuai dengan rumus yang sudah kita buat. Di situ kan disebutkan 5 meter persegi habis 2 liter. Kemudian tanda tanya kan berapa meter persegi jika sudah menghabiskan 9 liter cat. Jadi kita gambarkannya 5 panah 2, tanda tanya panah 9. Oke, sesuai dengan rumus yang tadi, kanan per kiri ya. 2 per 5 sama dengan kanan per kiri, 9 per C. Di sini Ibu kasih nama. Lalu kali silang, 2 kali C sama dengan 9 kali 5, 2C sama dengan 45. C sama dengan 45 bagi 2. C sama dengan 22,5 meter persegi luas tembok yang dicat.
Itu cara satu. Bagaimana cara dua? Seperti yang sudah Ibu sebutkan, perhatikan jenisnya yang sama. Di sini yang lengkap itu yang sama adalah liter, ada 2 liter, ada 9 liter. Nah, sekarang tinggal posisinya yang mana di atas, mana di bawah. Nah, yang ditanya itu kan yang 9 liter. 9 liter ini menghabiskan untuk ukuran luas tembok berapa meter persegi. Berarti yang ditanya harus di atas. 9/2 langsung kalian kalikan dengan 5 meter persegi. Hasilnya adalah 22,5 meter persegi. Sama kan hasilnya cara satu maupun cara dua. Jadi Ibu serahkan pada kalian mau pakai cara yang mana. Asal jangan salah atau terbalik-balik ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih.